Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan kuliah untuk mata kuliah manajemen MSDM lanjutan. Bahasan kita kali ini adalah membahas tentang kepemimpinan. Dalam artian kepemimpinan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan atau suatu institusi ya. Kepemimpinan ini kenapa dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia? Ini dalam mata kuliah lanjutan ya. Kepemimpinan ini adalah satu hal yang sangat penting karena perusahaan atau organisasi itu adalah terdiri dari kumpulan dari berbagai orang, kumpulan dari berbagai pekerjaan yang mau tidak mau pekerjaan itu harus dikerjakan berbagai macam orang-orang dan karakternya yang berbeda-beda. Sementara perusahaan ini punya tujuan dalam organisasi itu kan punya suatu tujuan. Tujuan ini bisa dicapai adalah dengan melibatkan begitu banyak pihak-pihak, begitu banyak orang-orang yang terlibat di dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi ini. Maka fungsi kepemimpinan ini sangat dibutuhkan agar semua orang, semua pihak yang terlibat di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu mencapai sasaran tujuan yang ditentukan oleh sebuah organisasi. Maka fungsi kepemimpinan di sini ini sangat penting dalam memanage, kemudian mengorganisasi dan mengendalikan dari semua pihak ya tadi yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Maka kepemimpinan dibahas di dalam manajemen MSDM lanjutan ini. Ini adalah kepemimpinan ya, bahasan kita ini kalau kita bahas di sini di bab 7. Kemudian pengertian kepemimpinan dalam artian kepemimpinan ini fungsinya adalah seorang pemimpin ini berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Usaha pemimpin ini berusaha untuk mempengaruhi orang lain agar berlaku, bertindak, berbuat, bekerja, beraktivitas, melakukan aktivitas untuk dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah kepemimpinan, suatu proses kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang lain tadi bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Ini kepemimpinan. Jadi aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang lain untuk bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi, tujuan perusahaan atau tujuan institusi. Kemudian ada beberapa tingkatan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Di sini ada top management, ada middle, kemudian ada low managerial. Di sini adalah operating. Operasi ini adalah misalkan bagian karyawan pada umumnya ya. Karena pada umumnya, kemudian low manager ini adalah misalkan supervisornya, kemudian bagian dari kasubag dan sebagainya. Ini adalah tingkatan top manager daripada tingkatan pimpinan eselon 1, 2 atau apa istilahnya tingkatan manajerial, direksi, manajer, direksi dan sebagainya, manajer puncak ya, top manager, direksi, kemudian komisaris dan manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan yang itu kelihatan top manajemennya, top manajernya. Kemudian ada beberapa pendekatan dalam rangka perilaku yang mempelajari tentang teori tentang kepemimpinan. Ini yang pertama, pendekatan berdasarkan trait teori. Pemimpin terbentuk karena warisan karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki seseorang. Ini menurut trait dari perilaku, sifat ya, dari sifat pemimpinan itu diperoleh karena diwariskan satu sifat karakter yang diwariskan. Ini
menurut traits, teori dari traits ini. Kemudian, tetapi jika perilaku tertentu adalah indikatornya adalah kepemimpinan, mengapa banyak orang yang jadi permasalahan mengapa banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan tetapi tidak menjadi pemimpin. Ini yang jadi kelemahan daripada teori traits ini tentang sifat. Gitman ini dari Gitman, bahwa menurut Gitman itu kepemimpinan itu adalah diwariskan, sifat-sifatnya itu dapat dari keturunan. Ini pendapat namanya. Pendapat juga boleh-boleh saja seperti itu. Jadi tentang sifat karakteristik kepemimpinan itu adalah diturunkan dari warisan. Kemudian dari behavior teori, dari kepemimpinan bersifat berdasarkan daripada perilaku, sesuai dengan prinsip behavior seseorang. Pemimpin besar dapat dibentuk tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan ini. Jadi ini menurut teori perilaku dari kepemimpinan itu seseorang itu pemimpin itu bisa dibentuk, bisa dididik. Karakter itu bisa dididik, dibentuk, dipelajari, dilatih dan sebagainya. Jadi tidak berdasarkan atas keturunan atau diwariskan dari keturunan ataupun apalagi mitos-mitos ya. Ini sifat sifat kepemimpinan. Kepemimpinan tergantung pada tindakan, bukan pada kualitas mental atau kondisi internal. Jadi tergantung pada tindakan. Ini yang kedua, kepemimpinan berdasarkan kepada tindakan, bukan pada kualitas mental ataupun kondisi internal, berdasarkan sifat. Setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara pembelajaran, observasi, pengamatan. Karena pengalaman dibentuk dari sifat pemimpin ini bisa terbentuknya jiwa kepemimpinan ini dari proses latihan, pembelajaran, ada proses pengamatan dari berbagai macam perilaku, dari berbagai macam objek dan sebagainya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang menempa pada diri seseorang sehingga seseorang ini bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian situational teori. Pemimpin harus memiliki tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Jadi kepemimpinan ini berdasarkan situasi teori ini adalah dilakukan ini sesuai dengan situasional seperti apa yang menghendaki kepemimpinan ini berbuat seperti itu. Gaya kepemimpinan berbeda-beda tergantung situasi yang berlainan. Dalam situasi yang genting dan suasana yang aman, situasi yang moderat dan sebagainya, maka gaya kepemimpinan diperlukan yang berbeda. Tergantung sifat, misalkan sifat pemimpin, sifat organisasinya seperti apa. Misalnya tentara dengan perusahaan akan berbeda, ataupun strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan strategi yang berbeda, maka membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Seperti itu. Misalnya di tengah kondisi di tengah cendekiawan, gaya kepemimpinan demokratis mungkin paling tepat diterapkan. Jadi situasional ini dilihat dari siapa orang yang dipimpin, orang yang terdidik, kemudian orang yang orang kampung misalkan, atau situasi orang yang terdidik, kemudian orang yang malas-malas, kemudian ada orang bawahan ini dalam keadaan misalkan orangnya rajin, sebagian besar rajin, punya komitmen yang tinggi. Beda dengan gaya kepemimpinan ketika orang ini kondisi bawahan ini pemalas, berusaha menghindar, lemah dan sebagainya, maka gaya kepemimpinan yang situasi yang berbeda, maka memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ini adalah teori dari situasional. Kemudian tanggung jawab pemimpin oleh Robert Malthus menentukan tujuan pelaksanaan kerja.
Dalam artian kualitas, kuantitas, menentukan tujuan berapa sih tujuan kita ini apa, pencapaian maksimal laba atau maksimal maximize nilai perusahaan, tujuannya apa dulu, dan kualitasnya seperti apa yang dikehendaki. Maka pemimpin ini menentukan tujuannya, melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan. Artinya untuk mencapai tujuan, maka tanggung jawab pemimpin adalah menyiapkan sarana prasarana kepada bawahan dalam rangka untuk melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Kemudian mengkoordinasikan kepada karyawan dari berbagai macam orang yang punya fungsi yang berbeda-beda, pekerjaan berbeda tadi, dia berusaha untuk mengkoordinasi dari berbagai aktivitas bawahan yang berbeda tadi, dikoordinasi agar mereka ini bekerja saling melengkapi, satu sama lain saling mendukung, sehingga tujuan dari yang pertama tadi bisa dicapai. Nah, maka fungsinya sebagai koordinator. Kemudian bukan hanya agar supaya bawahan ini tidak bekerja hanya yang penting aku kerja, yang penting apa saya kegiatan apa yang terserah. Tetapi kalau anak buah ini, orang bawahan ini bekerja, walaupun dia bekerja tetapi tidak mengarah kepada tujuan sebuah organisasi atau perusahaan, maka ini tidak benar. Maka fungsi pemimpin adalah mengkoordinasikan, mengkomunikasi. Kemudian di sini mengkomunikasikan karyawan yang memberikan hadiah sepadan untuk mendorong prestasi. Ada artinya menghargai daripada kinerja bawahan, seperti apa mereka bekerja, prestasinya seperti apa, kinerja seperti apa. Maka ada suatu kompensasi diberikan. Memberikan wewenang kepada apabila diperlukan pendelegasian. Tidak mungkin seorang pemimpin itu akan semua pekerjaan itu akan dipekerjakan sendiri. Dia punya wewenang, maka ini didelegasikan kepada orang bawahnya supaya bisa diberikan bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka wewenang kita delegasikan kepada orang-orang di bawahnya tadi. Kemudian menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Pemimpin punya tanggung jawab melihat mana hambatan-hambatan yang menyebabkan proses kegiatan pencapaian tujuan tadi bisa dihindarkan. Jadi menghilangkan hambatan-hambatan atau mencari solusi dalam rangka untuk menghilangkan hambatan pencapaian tujuan. Kemudian menilai pelaksanaan pekerjaan, kemudian menunjukkan perhatian kepada para karyawan. Diperhatikan karyawan, perlu ada perhatian. Kemudian wewenang kepemimpinan ini ada dua sumbernya dari wewenang kepemimpinan. Pertama adalah dari top down, wewenang dari atas, dan wewenang dari bawah. Dari atas misalkan atas menentukan tujuan, kemudian diterjemahkan oleh middle, dilakukan oleh bagian low ini ya, daripada paling rendah. Kemudian kalau ini misalkan bottom up, naik ke atas, kalau ini turun, wewenangnya menurun, kalau ini wewenangnya ke atas. Misalkan dari sini bottom up adalah dari karyawan, input dari karyawan, laporan-laporan dari karyawan, dilaporkan kepada supervisi dan sebagainya. Dari supervisi ya, dari karyawan, kemudian dari supervisi, kemudian dari tingkatan bagian-bagian tadi sebagai dilaporkan di atasnya, kemudian disampaikan ke top manajemen. Kemudian dari top manajemen tadi dia bisa mengamati, melihat dan lain sebagainya. Kemudian dia akan membuat instruksi ke bawah lagi, seperti itu. Dari laporan dari bawah ke atas, kemudian atas ke bawah, dalam rangka untuk membuat kebijakan-kebijakan supaya dilaksanakan di tingkat organisasi yang paling bawah. Ini dari wewenang dari top dan bottom. Kemudian kriteria kepemimpinan. Kriteria pemimpinan, seorang pemimpin harus punya watak yang baik, perilaku yang baik, adab yang baik, sopan santun yang baik, sifat kejujuran yang baik dan sebagainya. Kemudian cerdas, kecerdasan mental yang baik. Kemudian ada
kecerdasan dari kepemimpinan dalam rangka untuk logikanya adalah untuk mengamati, melihat, kemudian dia bisa mengarahkan, dia bisa bertindak seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian ada kesiapan dari lahir batin. Jadi seorang pemimpin, orang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, seorang yang diberikan amanah sebagai pemimpin ini dia punya rasa tanggung jawab, punya kesiapan dalam diri mereka, ada kesiapan. Karena seorang pemimpin ini berarti tanggung jawabnya juga makin tinggi. Seorang pemimpin yang lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi, maka kesiapan mental baik lahir dan batinnya ada kesiapan yang siap menerima tanggung jawab itu. Kemudian bersifat humanisme, ada kemampuan dalam bergaul kepada orang lain, berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Kemudian adalah motivasi, memiliki motivasi berprestasi yang tinggi seorang pemimpin. Kemudian kedewasaan sosial dalam membawa diri, ketika bergaul dia memiliki sifat kedewasaan yang kuat seperti itu. Kemudian kualitas pemimpin. Yang pertama adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian peka terhadap fakta, jadi melihat fakta-fakta yang terjadi. Tadi pertama adalah dia punya tanggung jawab yang rasa tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan itu, terhadap kedudukan yang dia dipercaya. Kemudian dia mampu melihat kepekaan terhadap apa yang terjadi, mengamati, melihat, kemudian dia membuat satu kebijakan, dia bertindak, nanti akan dari pengamatan dia akan berbuat seperti apa sehingga tujuan dari organisasi tadi bisa tercapai dan bisa menentukan prioritas mana aktivitas mana yang harus diprioritaskan, tujuan apa yang harus lebih diprioritaskan, karena tujuan prioritas itu banyak aktivitas, kemudian prioritas apa yang harus didahulukan. Jadi memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas yang harus dilakukan, kemudian mampu mengkomunikasikan dari tujuan perusahaan tadi, dikomunikasikan kepada orang di bawah mereka, dikomunikasikan. Karena komunikasi ini satu yang sangat penting. Ada tujuan, dikomunikasikan kepada bawahan, kepada orang lain yang dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi ini harus dikomunikasikan. Unsur-unsur gaya kepemimpinan. Unsur-unsur gaya kepemimpinan, pemimpin ini adalah orang yang mempengaruhi. Jadi orang yang mempengaruhi, kemudian bawahan, ada orang yang mempengaruhi, kemudian bawahan ini yang dipengaruhi. Ada interaksi antara bawahan dan atasan, ini ada interaksi. Kemudian menjelaskan ada tujuan. Jadi pemimpin dan bawahan saling berinteraksi satu sama lain, mengkomunikasikan, mengkonsultasikan untuk pencapaian tujuan tadi. Kemudian dalam pencapaian tujuan tadi ada kegiatan. Jadi atasan dan bawahan ada kegiatan, action, tindakan dalam rangka untuk aktivitas dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi. Ini unsur-unsur gaya kepemimpinan. Jadi gaya pemimpinan nanti akan sesuai dengan tadi, ada beberapa teori-teori tadi, ada lihat bawahan tadi, situasional dan bagaimana dan sebagainya tadi sudah dijelaskan di atas beberapa gaya. Fungsi kepemimpinan pertama adalah pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah kepemimpinan. Kemudian ada instruksi, setelah keputusan dibuat ada instruksi, memerintahkan, ini memerintahkan. Kemudian setelah ada instruksi ya dari atasan menentukan sebuah keputusan, maka dia menginstruksikan kepada bawahan. Atasan dan bawahan tadi adanya saling konsultatif, atasan bawahan tadi saling konsultatif dengan satu sama lain, kemudian berpartisipasi, keterlibatan kesemuanya tadi dalam rangka untuk pencapaian tujuan tadi. Kemudian adanya partisipasi dan masing-masing pemimpin tadi
maka adanya pendelegasian, wewenang, tugas, tanggung jawab didelegasikan kepada orang di bawahnya. Ini tentang fungsi-fungsi dari kepemimpinan, pengambilan keputusan. Keputusan dibuat, kan banyak alternatif dalam pencapaian tujuan itu ada banyak alternatif ya. Maka diambil keputusan mana, alternatif mana yang dipilih, kemudian diinstruksikan. Instruksikan pada bawahan mengkonsultasikan, ada keterlibatan dari semuanya dan didelegasikan pekerjaannya itu ditanggung. Gaya kepemimpinan menurut dengan model PET-GOAL. Kepemimpinan pengarah, fungsinya sebagai directive leadership. Gaya kepemimpinan sebagai kepemimpinan pengarah, mengarahkan. Artinya biasanya orang ini di bawahnya ini sudah paham semua, sudah tahu tentang kewajiban tanggung jawabnya masing-masing, kemudian pemimpin berfungsi hanya sebagai pengarah. Kepemimpinan pendukung, mensupport leadership, menyiapkan sarana dan prasarana, disupport gitu. Gayanya berikutnya lagi adalah kepemimpinan partisipatif. Jadi bersama kepemimpinan berpartisipasi, pemimpin berpartisipasi dengan anak buah untuk melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan tadi bersama. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Jadi ukuran kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Siapa yang diberikan memiliki prestasi tinggi, punya kinerja yang baik, maka dia dapatkan penghargaan yang baik. Kemudian siapa yang tidak memiliki prestasi buruk, maka ada juga punishment apa yang harus diberikan, berorientasi pada kinerja perusahaan, prestasi dari seseorang berprestasi. Ini kayak kepemimpinan PET-GOAL berorientasi pada tujuan. Faktor-faktor dalam memilih gaya kepemimpinan. Lihat model struktur organisasinya seperti apa. Beda gaya kepemimpinan dalam militer, dalam kepolisian, beda dengan gaya kepemimpinan dalam perusahaan. Strategi organisasi juga berbeda, akan menentukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Kemudian lihat pimpinan, model karakter seorang pemimpin. Pimpinan itu seperti apa yang dikehendaki oleh perusahaan itu, pemimpin itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi lihat situasional, faktor-faktor dalam penentuan gaya kepemimpinan, dan juga melihat bawahan itu dia punya pengalaman yang berbeda. Di antara bawahan punya latar belakang pendidikan berbeda, dari status ekonomi yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, umur yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda-beda, seperti itu. Maka gaya kepemimpinan perlu memperhatikan kondisi bawahannya seperti apa, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, keterampilan yang berbeda-beda, seperti itu. Lihat itu semuanya dari latar belakang berbeda-beda tadi, mesti akan punya motivasi yang berbeda, mesti mereka punya motivasi berbeda-beda, kemudian punya persepsi yang berbeda, seperti itu. Dan masing-masing melihat seseorang dengan background yang berbeda-beda tadi melihat satu masalah, banyak orang melihat satu masalah, maka setiap orang akan punya persepsi yang berbeda-beda. Ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi perlu memperhatikan kepemimpinan, gaya kepemimpinan perlu melihat kondisi bawahan. Dan ada situasi penugasan. Dalam kondisi seperti apa kepemimpinan ini seperti apa, karena situasinya seperti apa, maka mesti akan menemukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ini kurang lebihnya, nanti ada soal dikerjakan.